Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah kita sama-sama memulakan kuliah tafsir Maudhu'i bagi siri ke-70 pada malam ini dengan sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang dimuliakan dan yang diraikan, pembicara kita malam ini Al-Fadhil Datuk Dr. Siddiq Fadhil, Presiden Kolej Darul Hikmah dan juga Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia, Wadah. Yang dihormati dan dikasihi yang berusaha Barisan Pimpinan Staf Qiyadah Wadah Pencerdasan Umat Malaysia, Barisan Pimpinan Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Barisan Pimpinan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, Barisan Pimpinan Kolej Darul Hikmah KDH, tuan-tuan, puan-puan, saudara, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, saudara-saudara yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan ruang dan peluang sekali lagi untuk sama-sama dalam agenda bulanan kita kuliah tafsir Maudhu'i. Dan malam ini merupakan siri yang ke-70. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan pembicara kita iaitu Datuk Dr. Siddiq Fadhil yang akan membawakan satu topik yang signifikan bertajuk Politik Fir'aun, Kezaliman demi Survival Kekuasaan. Memahami ayat-ayat dari surah 23 ayat ke-23 hingga 31 surah Al-Mu'min. InsyaAllah tanpa kita membuang masa, saya dengan ini memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pembicara kita Al-Fadhil Datuk Dr. Siddiq Fadhil bagi menyampaikan kuliah beliau pada malam ini. Dan insya-Allah selepas beliau habis berbicara, kita akan sama-sama membincangkan dan membahaskan topik berkaitan dengan kuliah tafsir malam ini. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, saudara pengurusi, rakan-rakan pimpinan dan hadirin hadirat pendengar, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Marilah sama-sama kita mulai dengan pernyataan tahmid kesyukuran alhamdulillah atas kesempatan melaksanakan kuliah tafsir Maudhu'i hingga hari ini dengan memasuki siri yang ke-70. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena sampai ke angka 70. Syukur karena Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan Anda untuk sama-sama menjayakan kuliah bulanan ini.
Mudah-mudahan Tuhan terus memberikan kurnia kekuatan untuk kita melanjutkannya ke siri-siri yang seterusnya, yang entah sampai berapa. Untuk kali ini saya mengangkat tema tentang politik Fir'aun. Walaupun Fir'aun seperti yang disebut dalam Al-Quran itu sudah tidak wujud, tetapi Fir'aunism masih terus wujud. Dan politik kontemporari pun banyak yang bermodelkan politik Fir'aun. Saya bawakan ayat-ayat dari surah Al-Mu'min, yaitu dari ayat 23 hingga 31. Ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubinin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Musa alaihissalam diutus untuk menyampaikan mesej kebenaran dan keadilan. Saya kira mesej para anbiya dan para rasul itu boleh dirumuskan dalam dua kata itu: kebenaran dan keadilan. Musa diutus untuk menyampaikan mesej kebenaran dan keadilan kepada penguasa Mesir zaman itu, Fir'aun dan dua orang kuatnya, yaitu Haman yang mewakili politikus pengampu, dan Qarun, kapitalis kroni. Memang yang dalam kandungan itu tidak disebut dalam Quran, tetapi dilihat perilaku dan perwatakan kedua-duanya, saya dapat simpulkan bahwa Haman itu adalah ahli politik pengampu dan Qarun itu adalah kapitalis kroni. Ayat-ayat surah Al-Mu'min di atas mengungkapkan pertembungan dua kekuatan. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Di satu pihak Musa alaihissalam dengan kekuatan mukjizat, hujah dan bukti kukuh, berhadapan dengan satu pihak lain yaitu Fir'aun. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Berhadapan dengan Fir'aun dan para pendukungnya Haman dan Qarun dengan kekuatan pemerintahan teror, reign of terror, membunuh, memfitnah, mencaci maki dan melakukan pelbagai provokasi biadab. Ayat 24 menyebut secara khusus 3 nama pelaku utama pemerintahan teror zaman itu. Ini tak berarti bahwa hanya ada 3. Ya. Bukan cuma 3 Abdul itu. Atas dasar bahwa mereka lah biang keladi sebenarnya, sedang yang lain-lain mengikut dan mendukung. Pelaku utamanya 3 itulah. Pada diri mereka terjelma ciri-ciri perwatakan para penguasa zalim sepanjang zaman, yaitu keengganan mendengar nasihat, keengganan mendengar hujah dan pemikiran rasional. Sebaliknya sangat bernafsu menggunakan kekerasan, pembunuhan dan penderaan. Sikit-sikit bunuh,
sikit-sikit tangkap, sikit-sikit jail, dan tak mau mendengar hujah dan pemikiran rasional. Mungkin para pelaku kezaliman itu atau penguasa zalim sepanjang zaman itu adalah para penderita penyakit superiority complex, penyakit merasa diri terlalu hebat, sehingga tak mau dengar nasihat dan tak pernah merasa pernah silap membuat keputusan. Mereka tidak hanya melakukan character assassination dengan memfitnah Musa alaihissalam, mencemarkan nama baiknya, dan melabelnya sebagai pesihir dan pendusta, malah telah membuat ketetapan membunuh anak-anak lelaki mereka yang beriman dengan Musa alaihissalam. Ini adalah kali kedua mereka melakukan pembunuhan massal, pembunuhan beramai-ramai. Kali kedua. Kali pertama mereka lakukan menjelang kelahiran Musa alaihissalam, tetapi tindakan gila itu ternyata sia-sia. Ternyata sia-sia. Musa alaihissalam tetap lahir, membesar dan hidup sempurna sebagai rasul dan pahlawan, penggugat kezaliman penguasa dan wira pembebasan rakyat kecil. Sementara itu jumlah kaum Bani Israel tetap bertambah dan keupayaan mereka terus meningkat. Dan tindakan gila kali kedua ini pun tetap akan sia-sia. Justru apabila Tuhan mengatakan tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka, wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, berarti itulah kesudahan muktamadnya. Kali ini mereka lebih gila lagi dengan membuat ketetapan tambahan, yaitu untuk menghabisi Musa alaihissalam sendiri. Fir'aun menyatakan tekad dan komitmen pribadinya untuk dia sendiri yang membunuh Musa. Wa qala Fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biar aku sendiri yang membunuhnya. Ayat 26 membayangkan seperti ada dalam kalangan orang kelilingnya yang tidak bersetuju dengan ide pembunuhan Musa. Karena itu Fir'aun perlu membuat komitmen pribadinya, mendeklarasikan komitmen pribadinya, biar aku sendiri yang bunuh. Seperti ada yang tidak setuju, karena ia tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menjadikan Musa alaihissalam sebagai wira. Orang sombong seperti Fir'aun memang tidak pernah senang dengan pendapat yang berbeza. Ya. Karena itu ia tetap berdegil dengan ketetapannya. Memang tak ada ruang untuk berbeza dengan Fir'aun. Dan barangkali sudah terbiasa orang keliling Fir'aun sentiasa ampun tuanku titah dijunjung, dan tak pernah mengungkapkan kata-kata ampun tuanku, ya, sembah batik, sembah derhaka. Karena itu ia tetap berdegil dengan ketetapannya, biar aku yang membunuh Musa. Sambil bercakap besar, suruh dia, yakni Musa, memohon bantuan dari Tuhannya.
Memang pada zahirnya cakap besar Fir'aun itu membawa arti meremehkan doa Musa kepada Tuhannya. Tetapi di sebalik kata-kata sombong itu tersirat rasa takut andainya Musa benar-benar berdoa memohon pertolongan Tuhannya. Rasa takut pada diri Fir'aun sendiri dan orang-orang kelilingnya memang suatu yang sangat mungkin. Karena sebelumnya mereka telah sama-sama menyaksikan bagaimana Tuhan telah memenangkan Musa alaihissalam dalam perlawanannya dengan ahli-ahli sihir Fir'aun. Jadi artinya apa yang disebut dalam ayat ini adalah peristiwa selepas ahli-ahli sihir Fir'aun kalah dengan Musa dan mereka ramai-ramai menganut agama Musa. Mereka sudah menyaksikan itu dan tentunya peristiwa itu punya kesan yang sangat mendalam di kalangan orang-orang keliling Fir'aun dan juga Fir'aun sendiri, bahwa Musa dibantu oleh Tuhan. Bukan dia tidak tahu itu, dia tahu. Fir'aun sendiri walaupun mengaku sebagai Tuhan, tapi jauh di lubuk hatinya tentu dia mengaku bahwa dia juga seperti orang lain dengan segala kelemahannya. Cuma mengaku hebat, mengaku Tuhan di hadapan orang ramai. Memang dasar orang sombong. Dalam rasa takut-takut itu, dendam dan geramnya tidak pernah padam. Fir'aun tidak memakai akal sehat. Fir'aun tidak memakai akal sehat, tapi bertindak mengikut emosi. Yang lebih penting bagi Fir'aun, Musa harus mati demi survival diri dan kekuasaannya. Tetapi kepada rakyat masa, Fir'aun berdalih bahwa ketetapan membunuh itu semata-mata demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Dalih rekaan itulah yang disebut pada ayat 26, inni akhafu an yubaddila dinakum au an yuzhira fil ardil fasad. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu dan menimbulkan kerusakan di bumi. Jadi rencana pembunuhan Musa itu menggunakan dalih demi kemurnian agama, demi kestabilan politik, demi mengelakkan fasadud din dan fasadul ard, fasadud dunia, demi mengelakkan kerusakan agama dan kerusakan dunia. Jadi orang sejahat Fir'aun pun dia pakai dalih semata-mata demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Inni akhafu an yubaddila dinakum au an yuzhira fil ardil fasad. Yang dikhawatiri oleh Fir'aun itu sebenarnya ialah perubahan dalam kalangan rakyat yang akan meninggalkan agama negara, yang menyembah dan memberhalakan Fir'aun, dan seterusnya beralih kepada agama baru, menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, dengan segala implikasinya. Jika ini terjadi, berarti Fir'aun tidak lagi dipatuhi dan dipuja sebagai Tuhan. Artinya dia tahu bahwa dia disanjung semata-mata karena kekuasaannya. Dia tahu betul hari ini hilang kuasa, besok tak dipedulikan orang. Ada cerita bekas orang besar yang dah habis tempoh naik lift. Orang pijak kaki dia. Naik lift ramai-ramai, jadi orang tak perasan, pijak kaki dia.
Ya, kan ramai orang yang disanjung semata-mata karena kuasanya. Hari ini hilang kuasa, besok tak dipedulikan orang lagi. Selain itu, Fir'aun juga bimbang dengan sokongan rakyat Bani Israel yang terus meningkat terhadap Musa alaihissalam. Dan ini tentunya akan menggugat kekuasaan Fir'aun yang zalim dan teror itu. Dengan kata lain, apa yang disebut sebagai demi kelangsungan agama dan kestabilan negara itu pada hakikatnya adalah mempertahankan kebatilan dan kezaliman Fir'aun sendiri. Demikianlah politik Fir'aun yang menggunakan strategi menakut-nakutkan rakyat dengan pelbagai ancaman, kerosakan agama, huru-hara, rusuhan, pergaduhan kaum, 13 Mei dan sebagainya lagi. Jadi bila Fir'aun mengatakan inni akhafu an yubaddila dinakum au an yuzhira fil ardil fasad, sesungguhnya aku khawatir ya, dia akan menukar agamamu dan menimbulkan kerusakan di bumi. Ini kan menakut-nakutkan rakyat. Di strategi menakut-nakutkan rakyat ini model lama, model politik Fir'aun. Ya, ancaman tuh, kerosakan agama, yubaddila dinakum. Ini akhafu an yubaddila dinakum. Dia akan merosakkan agama kamu. Dia ini pluralis gitu. Liberal. Rosaklah agama. Yang menjadi sasaran Musa, yang menjadi sasaran selain Musa alaihissalam sendiri ialah generasi muda pengikutnya. Uqtulu abna alladzina amanu ma'ah. Bunuhlah anak-anak mereka yang beriman bersamanya. Ya. Yang menjadi sasaran selain Musa sendiri ialah generasi muda pengikutnya. Fir'aun ternyata sangat takut dengan kekuatan generasi muda pro Musa yang terus bertambah dan akan sampai masanya mereka menjadi kekuatan politik penggugat yang mengancam survival kekuasaannya. Jadi untuk menghindari kemungkinan yang menakutkan itu, langkah mudah yang dirasakan paling berkesan ialah bunuh. Siapa yang dibunuh ini? Abna alladzina amanu ma'ahu, anak-anak mereka yang beriman dengannya. Tidak bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya biarkan. Tak lama lagi mati sendiri. Anak-anak itu yang masih punya masa depan, yang masih panjang, nah, itu bunuh dulu. Ya. Kalau dalam politik Fir'aun bunuh fisikal betul. Tapi mungkin ada modifikasi pada zaman-zaman yang lain, di tempat-tempat lain, tidak dibunuh secara fisikal, tapi dibunuh idealismenya. Dibunuh moralnya, wataknya. Dilumpuhkan kekuatannya, ditumpulkan otaknya, dan diikat dengan berbagai rupa akta yang membelenggu. Itu modifikasi dari politik Fir'aun. Uqtulu abna alladzina amanu ma'ah, bunuh anak-anak mereka yang beriman dengannya. Jadi setiap anak lelaki, setiap anak muda yang laki-laki, yang lelaki dan bersikap jantan,
dilihat sebagai ancaman. Jadi walaupun lelaki, kalau sifatnya lembut gitu, dibiarkan aja, tak apa-apa. Yang bersikap jantan dilihat sebagai ancaman. Pemerintahan Firaun membiarkan wanita-wanita kaum beriman untuk terus hidup. Tapi bukan atas dasar kemanusiaan. Sebaliknya mereka mempunyai rencana lain yang tidak kurang jahat dan khianatnya, yaitu untuk menghina dan mengeksploitasi mereka dengan menjadikan mereka pekerja-pekerja murah, buruh-buruh murah, dan perempuan-perempuan penghibur. Dengan demikian, tidak hanya kekuatan mereka yang dilumpuhkan, tapi maruah, harga diri dan kehormatan mereka juga dijatuhkan. Apabila itu berlaku, tamatlah riwayat satu bangsa. Kekuatan fisikalnya, ya, kekuatan manpowernya dihabisi, dan dignity-nya, maruah dan harga dirinya juga dihabisi. Bila kedua-dua ini berlaku, habislah riwayat satu bangsa. Jadi dalam konteks ayat-ayat al-mu'minin, al-mu'minun, al-mu'min, ini salah, bukan al-mu'minun. Dalam konteks ayat-ayat al-mu'min ini, telah berlaku divine intervention. Usaha jahat Firaun, pengampu-pengampu dan kroni-kroninya gagal menghabisi kaum mukminin dan Bani Israel. Ternyata Firaun yang mengerahkan seluruh jentera kekuasaan terornya gagal menindak Musa alaihissalam sebagaimana yang diinginkan. Karena Musa alaihissalam mendapat pelindungan kuasa yang maha perkasa. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap yang menyombongkan diri, yang tidak beriman dengan hari perhitungan. Ya. Wa qala Musa, inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombong diri, min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman dengan hari perhitungan, yaumul hisab. Yang diminta oleh Musa alaihissalam adalah perlindungan Allah, bukan hanya dari kezaliman Fir'aun semata-mata, tetapi kezaliman semua orang yang angkuh dan bongkak dengan kekuasaannya, min kulli mutakabbirin. Bila Musa minta perlindungan Allah dari semua penguasa yang sombong dan angkuh, ini berarti bahwa penguasa mutakabbir yang angkuh dan leluasa melakukan kezaliman bukan hanya Fir'aun seorang, tapi ramai lagi yang sebulu dengannya, hanya bezanya lokasi dan zamannya, juga grade-nya atau besar kecilnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW apabila khawatir dengan ancaman sesuatu kaum, dia akan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syururihim wa nadra'u bika fi nuhurihim.
dari Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, ya, diriwayatkan dari Musa radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, apabila dia takut atau bimbang dengan ancaman suatu kaum, dia akan berdoa, qala Allahumma inna na'udzubika min syururihim wa nadra'u bika fi nuhurihim. Jadi mereka yang kadang-kadang merasa terancam, ya, Saudara Fauzan, kalau merasa terancam, bacalah doa itu. Doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW, idza khafa qauman, bila dia rasa cuak ada ancaman kekerasan dari mana-mana pihak. Wajar diperhatikan bahwa kata mutakabbir, orang yang menyombongkan diri, pada ayat tersebut diikuti ungkapan la yu'minu biyaumil hisab, tidak beriman dengan hari perhitungan. Kalau kita lihat ayat 27, wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Orang yang menyombongkan diri dan tidak beriman dengan yaumil hisab. Ini berarti bahwa sikap menyombongkan diri itu apabila dikombinasikan dengan sikap tidak percaya dengan hari pembalasan, maka tidak ada lagi had yang membatasi keleluasaan melakukan kezaliman. Tak ada kontrol, tak ada batas, no limit untuk dia melakukan kezaliman apabila sifat sombong itu dikombinasikan dengan ketidakpercayaan terhadap hari pembalasan atau yaumul hisab. Justru yang menyebabkan seseorang bersikap angkuh dan zalim ialah ketidakpercayaannya kepada hari perhitungan dan pembalasan ukhrawi. Dan yang menghalang seseorang daripada melakukan kejahatan dan kezaliman adalah iman biyaumil hisab, iman dengan hari pembalasan. Karena kita takut dengan hari pembalasan, maka kita tidak berbuat sewenang-wenang. Tapi bila iman terhadap hari pembalasan itu tidak ada, berarti tak ada lagi kontrol. Orang jadi sewenang-wenang karena dia tak percaya dengan hari, tak percaya dengan hari pembalasan. Karena itu kadang-kadang terfikir, mereka yang leluasa menzalimi orang, mereka ini percaya ke tidak dengan hari kiamat? Sepertinya mereka tidak percaya dengan hari pembalasan. Karena itu mereka tidak takut. Kita lihat, ya, apa ya, di sebalik kata-kata Musa, inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab itu.
Dari ayat ini Ar-Razi membuat istimbat, membuat rumusan dari kalimat-kalimat doa Nabi Musa itu. Pertamanya, inna qaula Musa inni uzzu bi rabbi wa rabbikum mustakhdiman lafzah inni adallah ala ta'kid. Kalau kita perhatikan ayat ini ya, ayat 27, wa qala Musa inni, dia tak kata ana, dia kata inni. Ini adalah suatu penegasan, ini sesungguhnya aku ya, ini itu sesungguhnya aku meminta perlindungan. Jadi kata ini adalah suatu kata penegasan, adalah ala ta'kid. Ya. Untuk menunjukkan bahawa satu-satunya jalan menghindari kejahatan ialah al-i'timad 'ala Allah, bergantung kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Yang kedua, al-isti'adzah billahi tasunul insana min syayatinil insi wal jinni. Bila Nabi Musa berkata inni uztu, ini samalah dengan a'udzu billah ya, aku berlindung kepada Allah, seperti yang selalu kita amalkan. Apa artinya dan apa implikasinya apabila seseorang mengatakan a'udzu billah? Ini implikasinya ialah bahwa Allah akan memelihara agamanya, keikhlasannya dari bisikan-bisikan syayatinul jin, syaitan-syaitan. Dan demikianlah apabila seorang muslim berkata a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, maka Allah memeliharanya dari segala yang dia takut, memeliharanya dari segala ketakutan. Ya, bila takut bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau ya kata-kata lain yang membawa arti meminta perlindungan Allah. Yang ketiga, qauluhu rabbi wa rabbikum, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, kata Rabb dipakai ya, dengan implikasi bahwa kata Rabb itu lebih banyak membawa makna penjaga dan pemelihara. Allah sebagai Tuhan yang menjaga dan memelihara. Yang keempat, wa rabbikum ya, dia sudah sebut Rabbi, Tuhanku, aku berlindung ya, dengan Tuhanku, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Untuk ya, bila disebut Tuhanmu, ini untuk menimbulkan, untuk menggerakkan hati kaumnya supaya juga ikut sama-sama berlindung kepada Allah. Yang kelima, lam yadhkur Musa Fir'aun fi du'aihi ri'ayatan li haqqi tarbiyatihi lahu fi sighar. Yang mengancam dia ini kan Fir'aun, tapi dalam doanya dia tak sebut Fir'aun. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dia tak mention nama Fir'aun. Ya. Barangkali bagi kita seharusnya dia sebut ya, aku berlindung kepada Allah dari ancaman Fir'aun.
Tapi Musa tak sebut nama Firaun. Mengikut Ar-Razi, ya, dia tak sebut Firaun fi du'aihi, lam yadhkur Musa Firaun fi du'aihi riayatan li haqqi tarbiyatihi lahu fi sighar. Karena bagaimanapun Firaun itu pernah berbuat baik dengan dia dulu, yaitu memeliharanya ketika kecil. Jadi dengan orang yang sejahat Firaun pun Musa masih sangat sopan, ya. Dia kenang kebaikan orang, ya. Walaupun dia diancam dengan kejahatannya, tapi dia tidak lupa kebaikan orang itu yang pernah dia rasakan satu ketika. Jadi bayangkan, ya, betapa jahatnya orang yang pernah memakan budi, kemudian mencaci maki, menyebut namanya di mana-mana di seluruh negara, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Ya. Walhal orang ini, ya, pernah, ya, termakan budi yang takkan terbalas seumur hidup lah, gitu, ya. Tapi dia tergama menyerangnya. Sedang yang diserangnya itu bukan Firaun, yang diserangnya itu orang baik yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita dan anak cucu kita dari menjadi orang-orang yang seperti itu. Lam yadhkur Musa Fir'aun fi du'aihi riayatan li haqqi tarbiyatihi lahu fis sighari. Ya, betapapun, ya, tidak sukanya dia kepada Fir'aun, tapi dalam doanya dia tidak mention nama Fir'aun, karena dia masih mengenang kebaikan yang pernah dilakukan oleh Fir'aun kepadanya sewaktu dia kecil. Jadi tirulah Musa, ya. Kalau orang itu pernah buat baik, dia jahat macam mana pun, bantai aja lah, tapi jangan sebut nama, gitu, ya. Macam saya kan tak pernah sebut nama siapa-siapa. Walhal orang itu pun tak pernah buat baik dengan saya pun, gitu, ya. Tak payah sebut nama. Itulah antara istimbat Ar-Razi, ya. Dan yang keenamnya, sekalipun Fir'aun memang bertekad untuk membunuh Musa, tak ada faedahnya berdoa untuk kehancuran Fir'aun itu sendiri, tapi yang lebih utama ialah berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari kejahatan setiap orang, semua orang yang punya sifat takabur dan kufur, sehingga meliputi hatta yashmala kulla man kana aduwan zahiran au khafiyan, sehingga meliputi semua. Ya. Kalau minta dibinasakan Fir'aun, kalau doanya itu ialah minta Tuhan binasakan Fir'aun, yang binasa cuma Fir'aun seorang. Yang mutakabbir yang lain, penguasa-penguasa zalim yang lain masih hidup. Jadi lebih baik berlindung kepada Allah dari semua, ya, berlindung kepada Allah dari semua yang zalim dan menyombongkan diri.
Itulah istimbat yang dibuat oleh Ar-Razi tentang ayat 27. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Apabila Tuhan menghendaki, hidayah iman boleh sampai kepada siapa saja dan di mana saja. Iman nak masuk ke satu tempat tak payah pakai visa. Dia boleh sampai kepada siapa saja dan di mana saja kalau Tuhan kehendaki. Demikianlah yang terjadi seperti yang diisyaratkan dalam ayat 28. Ya, wa qala rajulun mu'minun, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Maka berkatalah seorang yang beriman dari ali Fir'aun, dari keluarga kerabat dekat Fir'aun, yaktumu imanahu, tapi dia menyembunyikan imannya. Kuasa Tuhan tak siapa boleh halang. Bila Tuhan menghendaki, ya, seperti yang disebut dalam ayat 28, salah seorang kerabat dekat Fir'aun sendiri, rupa-rupanya secara diam-diam telah beriman. Memang dia menyembunyikan imannya, tetapi karena dorongan imannya, ia berusaha dengan caranya sendiri untuk menggagalkan rencana pembunuhan Musa alaihissalam, yaitu dengan berhujah, menasihati dan mengingatkan risiko buruk rencana jahat tersebut. Itu yang namanya iman. Ya. Imannya disembunyikan, tapi manifestasi iman itu, yaitu usaha menyelamatkan Musa, itu dilakukannya. Manifestasi iman itu terjelma. Imannya disembunyikan. Tidak seperti kita. Imannya dideklarasikan, manifestasinya tidak ada. Ya. Dengan berhujah, menasehati, dan mengingatkan risiko buruk rencana jahat itu, dan dia bertindak seolah-olah seperti orang dalam begitu. Ya. Dia pandai membawa diri. Ya, dia memperlihatkan dirinya seperti orang dalam. Ya. Ia mempertanyakan apa kesalahan Musa alaihissalam. Kalau sekadar mengatakan Tuhanku adalah Allah, ia bukan kesalahan yang mewajarkan hukuman bunuh. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah wajar kamu membunuh seseorang semata-mata karena dia berkata Tuhanku Allah? Sedangkan itu bukan satu kesalahan. Salah apa dia kalau cuma berkata Rabbi Allah, lalu kamu nak bunuh? Andainya Musa alaihissalam berbohong dengan dakwaan kerasulannya, beliau sendirilah yang akan menanggung laknat kebohongannya. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dhu alladhi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Andainya Musa alaihissalam berbohong dengan dakwaan kerasulannya, beliau sendirilah yang akan menanggung laknat kebohongannya. Tapi jika dia benar,
Apalagi setelah beliau membuktikannya dengan memperlihatkan kepada umum bukti mukjizat yang dibawanya, maka risiko menzaliminya sangat buruk. Tuhan akan menimpakan azab kebinasaan sekurang-kurangnya sebahagian daripada azab yang diancamkannya. Maksudnya Musa mengancam bahwa Fir'aun dan orang-orangnya akan dibinasakan, akan ditimpa azab duniawi ukhrawi. Orang ini mengingatkan, kalau Musa betul, setidak-tidaknya minimum kamu akan ditimpa sebahagian daripada ancaman Musa. Kalau ancaman Musa adalah azab duniawi ukhrawi, sekurang-kurangnya sekarang azab duniawi akan kamu rasakan sebelum azab ukhrawi. Dan itu adalah sebahagian daripada yang diancamkan Musa alaihissalam. Tuhan tidak akan menolongnya jika ia memang seorang pelampau, penjahat dan pendusta. Malah Tuhan sendirilah yang akan membinasakannya. Dan kalian tidak perlu susah payah membunuhnya. Kalau memang dia jahat, biar Allah sendiri yang menimpakan azab kepadanya. Kita tak payah susah-susah membunuhnya. Begitu nasihatnya. Tetapi jika beliau benar, Tuhan pasti menolongnya. Sebagaimana yang terbukti dari mukjizat yang telah pun diperlihatkannya. Dengan bersikap seolah-olah seperti orang dalam, orang yang beriman tadi. Kerabat Fir'aun yang beriman tadi membayangkan satu skenario buruk masa depan pemerintahan Fir'aun. Beliau mengingatkan Fir'aun dan pendukung-pendukungnya yang disebut sebagai ya qaumi. Dipakainya kata ya qaumi, wahai kaumku. Ini berarti dia masih menisbahkan dirinya dengan kaum Fir'aun. Secara lahir, secara publik, dia masih memperlihatkan bahwa dia sebahagian daripada Fir'aun dan orang-orangnya. Secara publik dia masih tampil seolah-olah dia masih orang Fir'aun, dengan memanggil orang-orang yang sepati dengan orang pati Fir'aun ini ya qaumi, wahai kaumku. Dia mengingatkan ya Fir'aun dan pendukung-pendukungnya agar jangan bongkak dengan kekuasaan. Menarik sekali ayat yang diungkapkan oleh kerabat Fir'aun yang mukmin ini. Seperti yang disebut pada ayat 29. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ya. Memang sekarang kamu memegang kekuasaan pemerintahan yang membolehkan kamu bertindak leluasa di bumi. Ya qaumi lakumul mulkul yaum zahirina fil ard. Wahai kaumku, hari ini memanglah kamu berkuasa. Ya. Hari ini ya. Al-yaum ya qaumi lakumul mulkul yaum. Ya. Hari ini hari kamu. Kamu masih pegang kuasa. Zahirina fil ard. Boleh berleluasa melakukan apa saja di muka bumi.
Kamu memiliki segala jentera kerajaan dan menguasai semua media propaganda. Kamu boleh berbuat apa saja untuk menindas dan mendera Bani Israel. Tapi ingat, kata orang ini, apabila Allah menimpakan bencana ba'sillah, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kamu, termasuk kekuasaan yang sekarang di tangan kamu. Bila Tuhan menghendaki, ya, segala kekuatan yang kamu miliki takkan dapat dimanfaatkan lagi. Ya, segala sepir, segala congak, segala nasihat konsultan yang dibayar berjuta-juta pun tak ada gunanya. Kalau Tuhan dah menghendaki, kamu hancur. Ya. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Ya, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kamu, termasuk kekuasaan yang sekarang di tangan kamu. Segala kekuatan, tentera, polis, mahkamah, media, pesihir dan bomo yang selama ini kamu boleh kerahkan untuk melaksanakan kemauan kamu, ketika itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Teropong bomo pun boleh tersumbat. Kalau apabila Tuhan kehendaki, ya, inja'ana, ya, faman yansuruna min ba'sillahi inja'ana. Siapa yang boleh menolong kita dari, ya, azab Allah, jika azab Allah itu datang kepada kita, menimpa kita. Kekuasaan sebagai amanah seharusnya tidak disalahgunakan untuk bertindak sewenang-wenang. Orang beriman ini menggunakan kata faman yansuruna, maka siapa yang akan menolong kita, dan kata inja'ana, jika datang menimpa kita. Kata kita dipakainya untuk memberi kesan seolah-olah beliau adalah bahagian daripada mereka yang sama-sama prihatin terhadap untung nasib kerajaan Firaun. Jadi saudara sekalian, ya, orang ini pandai, ya, menyamar. Dia beriman tapi dia bertindak seolah seperti orang dalam, ya, tapi dia tidak mengkhianati rakan-rakan beriman yang di luar. Dari dalam dia berperanan menghalang kejahatan. Ini masuk dalam terus tolong kawan tu. Ya. Itu, ya, jahat sangatlah. Sepatutnya mereka berperanan seperti orang ini. Kalau ia pun, ya, kalau ia nak jadi nak infiltrate lah. Ini kalau nak infiltrate macam ni lah. Secara publik boleh aja berperilaku, bertindak seolah tampil seperti orang mereka. Tapi dari dalam buatlah apa yang boleh buat untuk menghalang kejahatan, untuk menyelamatkan rakan-rakan yang di luar. Firaun dengan kesombongan yang memang sudah mendarah daging tidak bersedia mendengar nasihat. Nasihat orang dalam pun dia tak mau dengar, apalagi lah nasihat orang luar. Dia tak bersedia mendengar nasihat. Pandangan dan peringatan orang dalam tersebut ditolaknya dengan membuat kenyataan-kenyataan bohong yang memperlihatkan seolah-olah ia lebih jujur dan lebih prihatin terhadap kaumnya berbanding orang yang telah menasihatinya itu. Ya. Dia berlagak seolah-olah lebih jujur daripada orang yang menasihatkannya tadi. Lebih sayang kepada bangsa, lebih sayang kepada negara berbanding dengan
orang yang telah menasihatinya tadi. Dan itu betul-betul suatu lakonan dan kebohongan. Kebohongan pertama Fir'aun ialah ketika mendakwa bahwa tindakannya semata-mata demi kepentingan negara dan rakyat. Ma urikum illa ma ara. Ya, ma urikum, aku tidak perlihatkan kepadamu selain yang aku lihat. Ya, itulah pandangan kajian yang jujur, ya. Kajian saya yang jujur demi kepentingan bersama, demi rakyat. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Jadi bohong pertama ketika dia mendakwa bahwa tindakannya itu semata-mata demi kepentingan negara dan rakyat, mengikut pertimbangannya dan renungannya yang ikhlas dan jujur. Kononnya itulah pandangan ikhlasnya. Kebohongannya yang kedua ialah ketika dia mendakwa bahwa jalan yang dipilihnya, option yang dipilihnya itu adalah jalan yang benar, tepat dan selamat untuk diikuti oleh rakyat. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. This is the best option. Ya. Dan dia sebut dakwaan-dakwaan itu, ya, dalam keadaan dengan cara penampilan seolah dia sangat jujur, ya, semata-mata demi bangsa, demi negara, menyelamatkan umat, gitu ya. Ya. Lalu kampanye ke sana sini, selamatkan itu, selamatkan ini. Oh, selamat. Nah, itulah bahasa Melayu ini. Perkataan selamat tuh, kalau disebut dengan cara yang tabi'i, positif maknanya. Doa selamat, mudah-mudahan selamat. Tapi kalau disebut dengan nada selamat, itu mana artinya sebaliknya. Jadi selamatkan itu, selamatkan ini, selamatkan Selangor, selamat, oh selamat. Selamat. Ya. Demikianlah ayat 29 menyerahkan perilaku hipokrit yang amat menjijikkan. Orang sejahat Fir'aun ada ketikanya berlagak seperti orang baik-baik yang berbuat segalanya semata-mata demi rakyat dan negara. Sebuah konspirasi jahat dan curang telah dikemas begitu rupa, lalu diperagakan sebagai package penyelamat nasib rakyat. Meskipun nasihatnya ditolak, ya. Ya. Jadi tidak mengejutkan bagi kita. Fir'aun memang begitu, dia tak dengar nasihat. Kalau diberi pandangan, bagi anjuran, bagi nasihat, who are you to advise me? Siapa kamu nak menasihatkan aku? Itu bahasa Fir'aun betul, Amidi. Who are you? Itu betul-betul bahasa Fir'aun. Meskipun nasihatnya ditolak, tapi orang beriman itu tidak pernah give up atau putus asa. Ayat 30 dan 31 mencatatkan usahanya yang berterusan dengan meminta Fir'aun belajar dari sejarah. Jadi kalau orang itu betul-betul beriman, dia takkan berhenti walaupun ditolak. Percobaan pertama gagal, kedua gagal, dia terus berusaha untuk mencegah kejahatan Firaun. Kali ini dia meminta Firaun belajar dari sejarah. Apa yang telah terjadi kepada kaum-kaum yang bersekutu menentang Rasul utusan Allah, seperti kaum Nuh, kaum Ad, dan kaum Thamud, yang semuanya telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak siapapun dan apapun yang dapat menyelamatkan mereka. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Artinya Allah tidak membinasakan sesuatu kaum tanpa sebab dan justifikasi yang sah. Mereka yang telah dibinasakan itu semuanya adalah kaum yang telah melakukan kejahatan besar, menolak Rasul, mendustakannya, mengingkarinya, dan menyakitinya. Dr. Wahbah Zuhaili ada membuat penjelasan-penjelasan tambahan bahwa pada zaman Fir'aun yang disebut dalam Al-Quran itu ada 3 orang yang beriman dari kalangan orang dalam. Siapa yang 3 itu? Yang 3 itu, yang pertama ialah istri Fir'aun sendiri, Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun, itu beriman. Yang kedua ialah orang ini, ya, orang yang disebut, ya, pada ayat 28, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Itu orang kedua. Yang ketiga ialah orang yang memberitahu Musa tentang konspirasi yang membunuh dia dan meminta Musa tinggalkan Mesir serta-merta, yaitu orang yang berkata, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk, dalam surah Al-Qasas. Orang yang memberitahu, yang berlari sesudah, ya, istana Fir'aun membuat keputusan tangkap Musa hidup atau mati, ya, untuk dibunuh, maka orang ini berkejar mendapatkan Musa keluar dari Mesir sekarang juga, karena mereka sedang berkonspirasi untuk membunuh kamu. Ya, anytime, sekarang ini kamu boleh diseret. Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Ini orang ketiga. Dia ada 3 orang dari dalam kalangan keliling Fir'aun yang beriman. Ada nota tambahan, ya, ada nota tambahan tentang kata-kata ataqtuluna rajulan, ya, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kalau saudara ingat, kata-kata ini juga lah yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika membela Nabi dari serangan Quraisy di Mekah. Disebut dalam riwayat tentang seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth yang coba mencekik Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang sembahyang di halaman Ka'bah. Ketika Rasulullah sedang sembahyang, yusalli bi fina'il Ka'bah idz aqbala Uqbah ibni Abi Mu'ayth, ya, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'ayth ini lalu mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Abu Bakar radhiyallahu anhu fa akhadha bi mankibihi ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Exactly, betul-betul kata-kata inilah yang dipakai, yang diucapkan oleh Abu Bakar
ketika dia meluru, ya, menolak Uqbah bin Mu'aid, melepaskan cekikannya di leher Rasulullah, lalu dia berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Dalam konteks inilah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah bertanya kepada orang ramai, akhbiruni man asja'un nas, ayuhan nas akhbiruni man asja'un nas, ya, beritahu aku siapa orang paling berani, siapa, ya, siapakah orang yang paling berani? Ada yang jawab anta. Ini Ali yang bertanya kepada orang ramai. Ya, Ali karramallahu wajhah bertanya kepada orang ramai, man asja'un nas, siapa orang paling berani? Ada yang menjawab, anta. Kamulah paling berani. Ali kata, la. Dia kata tidak. Cuma aku selalu dalam peperangan bertempur satu lawan satu yang namanya mubarazah. Ini tradisi perang zaman itu. Ya, sebelum serbuan beramai-ramai ini, dia pertarungan satu lawan satu. Didahului dengan mubarazah. Mubarazah artinya pertarungan satu lawan satu. Aku ini bukan berani sangat, cuma dalam pertarungan satu lawan satu selalu aku selamat. Itu aja. Aku selamat dari pedang musuh. Itu aja. Jadi aku bukan yang paling berani. Kalau begitu, ya, beritahu aku an asja'in nas, orang yang paling berani. Akhirnya mereka surrender. Qalu la na'lam. Faman. Jadi orang ramai sudahnya menyerah. Kami tak tahu. Jadi siapa yang paling berani? Ditanya balik kepada Ali. Lalu Ali pun menjawab, qala Abu Bakar. Orang paling berani ialah Abu Bakar. Lalu dia ceritakan kisah tadilah. Kisah bagaimana dia menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan meluru kepada Uqbah dan memukuli yang lain-lain itu sambil berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Dia kata, inilah orang paling berani, yaitu Abu Bakar. Dan dia mengatakan begitu sambil rasa terharu sehingga dia menangis. Lalu dia bertanya kembali kepada orang ramai, amu'minu ali Fir'aun khairun am Abu Bakar? Dia tanya kepada orang ramai, siapa yang lebih unggul? Siapa yang lebih utama? Orang mukmin min ali Fir'aun yang tadi disebut tadi nih, orang mukmin dari keluarga Fir'aun yang berperanan dari dalam nak menyelamatkan Musa, atau Abu Bakar? Fasakatal qaum. Orang ramai diam, tak boleh jawab. Saudara boleh jawab ke tidak? Orang zaman Ali tak boleh jawab. Fasakatal qaum, mereka diam, tak mau jawab. Macam tuan-tuan lah, tak berani jawab kan? Siapa lebih baik antara mukmin, ya, mukmin min ali Fir'aun atau Abu Bakar?
Fasakatal qaum faqala ala tujibun. Ngapa tak jawab? Jawablah. Lalu dia sendiri yang jawab, fa wallahi la sa'ah min Abi Bakr khairun min mithli mu'min ali Fir'aun. Sesaat menjadi Abu Bakar, ya, itu lebih baik dari mukmin yang disebut tadi ini, dari mukmin ali Fir'aun. Abu Bakar, kesimpulannya Abu Bakar lebih unggul dari mukmin ali Fir'aun. Kenapa Ali berkesimpulan begitu? Ali berkesimpulan begitu karena mukmin ali Fir'aun, orang mukmin dari keluarga Fir'aun itu yaktumu imanahu, menyembunyikan imannya. Sedangkan Abu Bakar mendeklarasikan imannya dan menyerahkan hartanya dan mempertaruhkan nyawanya. Ya. Mukmin ahli Fir'aun menyembunyikan imannya walaupun dia berperanan. Karena itu dia tetap dipuji. Ya, dia tetap dipuji karena dia buat kerja mulia. Tak ada salahnya dalam keadaan seperti itu menyembunyikan imannya. Ya. Dia tidak cuma beriman, tapi juga berperanan nak menyelamatkan orang-orang beriman. Itu kerja mulia yang dipuji oleh Allah. Ya. Kan ayat ini ayat yang secara tidak langsung memuji dan menghargai usaha mukmin ali Fir'aun. Kalau yang menyembunyikan imannya mendapat penghargaan seperti itu dari Allah. Bayangkan penghargaan Allah kepada Abu Bakar yang mendeklarasikan imannya, ya, menyerahkan harta benda kekayaannya demi membela Islam dan mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan Nabi dan Islam. Ya. Jadi mari kita ikut Abu Bakar sajalah. Mendeklarasikan iman kita, berkorban dan berjuang secara terang-terangan. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kita ucapkan kepada Fadil Datuk Dr. Siddiq Fadil atas bicara dan penyampaian kuliah tafsir maudhu'i bagi siri ke-70 yang telah beliau sampaikan sebentar tadi. Saudara tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, masanya untuk kita membuka ruang untuk bicara persoalan, komentar dan perbahasan untuk sesi kuliah kali ini. Jadi saya menjemput dan mempersilakan bagi saudara-saudara yang ada soalan atau pertanyaan atau komentar, boleh ke mikrofon yang kita sediakan dan terus bertanya. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Kita buka untuk 3 soalan pertama dahulu. Silakan ke mikrofon dan bertanyakan soalan. Dari Petani Jaya. Saya nak tanya sikit pasal tadi Datuk sendiri ada cakapkan bahawa orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap seorang itu seolah-olah dia tidak percaya akan hari perhitungan. Jadi bila doktor menceritakan tentang itu, saya teringat satu kisah tentang Hajjaj Yusuf As-Saqafi yang dalam riwayat hidupnya mungkin penuh dengan kisah-kisah pembunuhan yang telah dilakukan kepada orang. Dalam masa yang sama, beliau juga adalah satu orang yang
ialah beliau membunuh dan melakukan kezaliman terhadap orang yang menentangnya. Adakah orang-orang seperti ini juga dikategorikan sebagai satu orang yang tidak mempercayai pada hari perhitungan? Terima kasih kepada saudara Zain dari PJ yang bertanya soalan berkenaan dengan Hajjaj As-Saqafi dan pattern manusia seperti itu. Silakan tuan, soalan kedua. Biasanya kalau dulu pembahasan Dajjal Fir'aun itu, kalau pada zaman Fir'aun, kalau datangkan orang sehebat Nabi Musa, biasanya ujian dari seseorang itu Allah turunkan untuk tahap keimanan dia. Jadi sekarang ini, walaupun kita kecabaran yang besar, tapi taklah sebesar apa yang dihadapi oleh Nabi Musa pada zaman dia. Kira-kira zaman saya cabaran ini masih sangat rendah lah dibandingkan dengan zaman Nabi Musa dulu. Jadi kita rasa tak perlu putus asa lah. Masih banyak perlu kita boleh masih ruang, masih harap masa depan masih cerah untuk kita maju lagi. Tak perlu rasa takut, rasa jadi dan sebagainya. Tuan, namanya apa tuan? Saya Makruh di Bandar Baru Padang. Terima kasih kepada tuan yang bertanya ataupun yang memberikan komentar. Kita buka pada soalan atau komentar yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara Hakim bertanyakan tentang apa tanda-tanda hati kita ada kibar, ada takabur dan macam mana nak mengubatinya. Di untuk tiga itu, kita persilakan Fadil Ustaz untuk memberi komentar. Kemudian sekiranya ada masa dan ruang untuk kita berikan lagi masa dan ruang untuk saudara-saudara bertanyakan soalan. Silakan Ustaz. Saudara pengurusi dan hadirin sekalian, terima kasih karena sudi menanggapi bahan-bahan yang telah disampaikan dalam kuliah sebentar tadi. Mengenai pertanyaan pertama, saya merujuk apa yang telah saya sebut dan catat bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, zalim dan tidak percaya. Bila zalim dan tidak percaya kepada hari perhitungan, Yaumul Hisab. Jadi artinya zalim plus zalim campur tidak percaya. Dia sudah memang orang zalim, tak percaya pula dengan hari pembalasan. Ini dahsyat. Ini tak ada limit. Ada kemungkinan lain, kemungkinan kedua, zalim tapi masih percaya dengan hari pembalasan. Ini tentang orang zalim tapi masih percaya, itu samalah dengan orang jahat tapi masih percaya. Buat maksiat tapi masih percaya dengan Yaumul Hisab. Dengan harapan mudah-mudahan sempat taubat gitu. Kan banyak orang-orang Islam ya percaya akan ada hari perhitungan, akan ada hari, tapi dia buat jahat juga. Ini jenis kategori lain. Zalim, jahat, tapi masih percaya dengan hari perhitungan. Tak tahu mengapa dia tetap jahat walaupun dia percaya dengan hari perhitungan. Mungkin dia mengharapkan pengampunan, mungkin dia mengharapkan akan sempat taubat.
Ya, macam ada seorang ya, yang pernah buat jahat. Dalam dia nak buat jahat tu, dia orang dikatakan orang alim. Ya. Dalam nak buat jahat tu, diperingatkan, ini dosa nih, tidak apa-apa, nanti kita tobat. Jadi maknanya dia masih percaya dengan pembalasan, tapi dia buat juga kejahatan dengan mengharap akan diampunkan Tuhan atau akan sempat bertobat. Itu dah dua kemungkinan. Mengenai isu yang dibangkitkan oleh Saudara Ma'ruf bahwa cabaran yang kita hadapi sekarang tidaklah seberat zaman Fir'aun. Barangkali saja Anda benar. Ya, barangkali Anda benar, dan walaupun cabarannya tak seberat zaman Nabi Musa, kita pula tidak sekuat Nabi Musa. Ini masalahnya. Jadi gini sajalah, oleh kerana ya, cabarannya tak seberat mana, jangan tunggu sampai kelahiran Musa. Kita ajalah yang tampil gitu. Sejadi-jadinya. Nah, kitalah Musanya. Saya setuju gitu. Yang ketiga, tanda-tanda hati kita ada kibir. Tanda-tanda hati kita ada keangkuhan dan kesombongan. Tentu saja ini pertanyaan yang memerlukan jawaban yang panjang, tapi masih boleh dipendekkan. Anda pernah tidak merasa, atau selalukah Anda merasa lebih baik dari orang lain? Ya. Pernahkah Anda, atau selalukah Anda menolak sesuatu yang benar dan Anda tahu yang itu benar, cuma karena ego lalu tak mau mengakui kebenaran yang dikemukakan? Kalau ada penyakit seperti yang dideritai oleh iblis ketika enggan sujud kepada Adam, ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, ya. Ketika malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam, sujud hormat, illa iblis, melainkan iblis yang disebut bukan dari kalangan malaikat tapi dari jin. Ya. Mengapa iblis enggan? Iblis enggan untuk sujud kepada Adam karena keangkuhannya. Karena dia merasa dirinya lebih baik. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Api itu lebih mulia dari tanah. Ana khairun minhu. Asjudu liman khalaqta tinan. Apakah wajar aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Aku dari api. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Pada saat Anda merasa ana khairun minhu, ya, aku lebih baik dari dia, itu sudah ada tanda bahwa penyakit kibir sudah menyerap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita buka untuk pusingan kedua bagi pertanyaan sesi komentar. Jadi sekiranya ada lagi soalan, kita buka untuk 3 lagi soalan dan komentar. Dan insya-Allah kita mohon untuk Ustaz menjawab dan menyimpulkan kuliah tafsir untuk malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Anas dari PPKPM. Tanya kepada untuk kaitan dengan saya tadi mengangkat tentang hadirnya sifat kibir itu. Jadi saya nak tanya mengenai ubat ya. Ubat, apakah ubat untuk menghindarkan diri dari sifat kibir? Itu saja. Terima kasih Saudara Anas dari Putrajaya yang menanyakan tentang
ubat bagi penyakit kibir. Yang kedua, sebarang soalan dan komentar mungkin dari muslimat. Sekiranya ada, kita berikan ruang kepada Ustaz Siddiq atau Datuk Dr. Sidi Fadil untuk menjawab soalan terakhir itu dan kemudian menyimpulkan kuliah Tafsir Maudhu'i siri ke-70 surah Al-Mu'min ayat 23 hingga 31. Dengan ini dipersilakan Al-Fadil Datuk Dr. Sidi Fadil. Pertanyaan terakhir dari saudara Anas. Rasa-rasanya kenal. Tentang ubat penyakit kibir. Macamlah saya ini tukang obatnya. Tanya ubat lah. Bukan cuma penyakit kibir, banyak lagi penyakit rohaniah. Riya, ujub, dan pelbagai lagi yang termasuk dalam istilah amradul qalb atau amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Kita menyadari penyakit-penyakit kita bila kita bermuhasabah. Bila kita merasakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Merenung diri, bermuhasabah. Ya. Kalau kita tidak bermuhasabah, barangkali kita tidak sadar bahwa kita sedang sakit. Said Hawa dalam bukunya Tarbiyatun Ar-Ruhiyah ada membuat penjelasan tentang masalah masyarakat Islam yang berpenyakit ini. Kalau nak tahu kita ini sakit atau tak sakit, kita kena cari perbandingan. Orang sakit kadang-kadang dia tak sadar dia sakit, kecuali dia nampak orang sehat. Ya. Dia sakit, tapi dia tak tahu yang dia sakit, sehingga dia nampak orang sehat, dan orang sehat itu lain daripada dia. Oh, dia boleh, misalnya ya, dia boleh naik tangga berapa tingkat, ya, tanpa lift. Saya naik tangga ni nak pergi pejabat di tingkat sini aja udah mengah. Jadi sedarlah diri bahawa kamu tu tak sihat. Jadi saya tahu saya sakit bila saya lihat ya orang muda-muda berlari naik pergi kuliah di atas tu. Kita ni setangga berhenti, 3-4 tangga berhenti. Yang dia ni berlari. Bukan tingkat satu lagi kan tinggi bangunan ni. Gelap dah tak nampak. Baru tahu bahawa kita ini sakit. Jadi Anda cari contoh orang yang dia akui ramai lah ya, sebagai orang baik, orang yang tawadhu, yang merendah diri, dan bandingkan dengan Anda. Ya, bandingkan dengan Anda. Orang tua, dia tak tahu yang dia itu tua, kecuali dia melihat orang muda. Ya. Nampak dia ni, nampak orang muda baru sedar, aku dah tua. Kok tengok sesama tua, tak sedar yang dia tu
tua. Ya, tak sedar yang dia tu tua. Dapat mikrofon, semua nak dilibehnya. Macamlah dia tu kuat benar. Tapi bila tengok orang muda, dia sadar bahawa dia tua. Jadi kalau nak tahu, nak mengobati apapun penyakit rohaniah, termasuk kibir, ialah mendapatkan satu model, satu contoh pribadi mulia yang sehat, ya, dan bandingkan dengan Anda. Apa sifat-sifat orang ini dan bandingkan dengan sifat-sifat Anda. Jadi dengan begitu saya sudahilah siri yang ke-70. Alhamdulillah sekali lagi, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk seterusnya siri ke-71 dan seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Fadil Datuk Dr. Siddiq Fadil atas bicara dan juga pengajaran yang disampaikan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan saudara, hadirin hadirat kuliah tafsir Maudhu'i, saya dengan ini mengumumkan beberapa makluman untuk pengetahuan dan tindakan masing-masing daripada kita. Yang pertama, di belakang dewan itu ada dipamerkan atau karya-karya terbitan Akademi Kajian Ketamadunan AKK yang merupakan akademi penyelidikan di bawah naungan Kolej Darul Hikmah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan naskah-naskah terbitan karya akademik yang dipamerkan di belakang. Yang kedua, di belakang juga ada disediakan tabung sumbangan kuliah tafsir, dan bagi saudara yang ingin menyumbang boleh berbuat demikian dengan menghampiri meja di belakang sana. Dan yang ketiga, tarikh untuk tafsir Maudhu'i bagi siri yang ke-71, siri yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin maklumkan bahawa secara prinsipnya kuliah tafsir Maudhu'i ini akan dijalankan pada setiap bulan. Pada hari Sabtu setiap bulan, minggu terakhir, Sabtu minggu terakhir. Jadi minggu atau bulan hadapan, Sabtu minggu terakhir jatuh pada 31 Mei 2014. InsyaAllah tuan-tuan, makluman lanjut akan disampaikan semasa ke semasa melalui email dan juga Facebook dan media baru yang terkini. Rakaman untuk kuliah tafsir malam ini boleh diakses di WAP TV, waptv.my. Ya saudara, dengan itu kita sama-sama menangguhkan kuliah tafsir Maudhu'i malam ini dengan sama-sama membacakan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallah